Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pekerja kami mengenai apa itu perilaku kejujuran. Perkenalkan, nama saya Armando Fieri Mangaseto Pangaribuan, dan di sini ada teman saya Adila Kulaida, ada Nisa Anataya, dan yang terakhir ada Muhammad Dafa Bakhtiar. Apa aja sih yang kita akan bahas hari ini? Ya, yang akan kita bahas hari ini itu ada yang pertama, apa pengertian dari kejujuran. Yang kedua itu ada pembagian kejujuran. Yang ketiga itu ada manfaat dari kejujuran. Yang keempat itu ada contoh dari kejujuran, serta ada kesimpulan dan saran. Oke, yang pertama itu ada apa itu pengertian dari kejujuran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arti jujur. Kejujuran adalah suatu sikap yang berpikir jujur, berkata jujur, dan bersikap jujur. Jujur sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus, dan ikhlas. Yang kedua yang akan dibahas yaitu ada pembagian sifat jujur. Yang pertama ada jujur dalam perkataan. Jujur dalam perkataan berarti mewajibkan setiap manusia agar selalu menjaga lisannya untuk tidak berbicara kecuali benar dan secara jujur. Selain itu, wajib menghindari perkataan yang tidak sesuai karena termasuk ke dalam jenis dusta. Yang kedua, ada jujur dalam niat dan kehendak. Makna niat dan kehendak dalam hal ini dikembalikan kepada sikap ikhlas menerima. Jika amal tidak didasari niat mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka gugurlah pahala yang akan didapatkannya dan dapat dikategorikan ke dalam sifat berdusta. Yang ketiga, ada jujur berbagai hal. Dalam makna istilah jujur ini ditetapkan pada berbagai hal yang dilakukan oleh setiap manusia itu sendiri. Contohnya adalah jujur pada saat tolong-menolong sesama manusia, seperti bersilaturahmi, dan tidak menanamkan sifat penuh kedengkian serta iri hati. Yang terakhir ada jujur dalam amal. Makna jujur dalam amal memiliki derajat yang paling tinggi, sebab ditujukan agar perbuatan setiap manusia ini sendiri, agar tidak terlalu memperlihatkan ria dengan mengalahkan apa yang ada dalam batin manusia. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai apa saja manfaat dari kejujuran. Manfaat kejujuran itu yang pertama ada kita itu bisa meraih kesuksesan. Bukan hal yang aneh bagi orang yang jujur untuk berhasil, dimana orang yang jujur itu pasti memiliki prinsip dalam hidupnya untuk terus melakukan kebaikan, termasuk kebaikan untuk dirinya dan untuk orang lain. Orang yang jujur itu akan banyak memperoleh kepercayaan orang dan membuatnya bisa berkembang menjadi orang sukses. Yang kedua itu dipercaya banyak orang. Salah satu manfaat bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Itu juga sangat menguntungkan bagi kita. Misalnya katakanlah kita berperilaku jujur dan orang tersebut mempekerjakan kita. Lalu kita itu bisa terhindar dari fitnah. Salah satu manfaatnya yaitu menciptakan kita untuk terhindar dari fitnah. Ketika kita selalu amanah atau selalu jujur untuk menyampaikan sesuatu, maka orang akan memberikan kepercayaan kepada kita. Lalu yang terakhir itu ada merasakan hidup yang damai dan tidak bahaya. Keuntungan lain dari bersikap jujur itu adalah kita itu akan merasakan hidup yang damai karena kita terhindar dari fitnah orang lain. Yang berikutnya adalah contoh penerapan perilaku jujur. Yang pertama itu adalah mengakui kesalahan, di mana ketika kita melakukan kesalahan, kita harus jujur untuk mendamaikan dalam hati kita dengan merasa bersalah dan mengakuinya demi kebaikan kita dan orang lain. Yang kedua itu adalah mengembalikan yang bukan hak milik kita. Tindakan jujur yang harus diambil dan diamati adalah mengembalikan sesuatu yang tidak benar. Contohnya itu ketika kita menemukan barang yang bukan punya kita, sebaiknya kita mengembalikan kepada si pemiliknya tersebut. Dan yang ketiga, tidak mencuri barang milik orang lain. Nah, salah satu contoh perilaku jujur yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak mencuri barang milik orang lain. Hal ini sering terjadi dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat yang lebih luas. Mungkin tidak banyak diambil, namun menyewa barang keluarga tanpa izin bukanlah hal yang mulia. Nah, yang keempat itu ada contoh perilaku jujur di sekolah. Banyak yang bilang bahwa rumah kedua bagi anak-anak itu adalah sekolah. Nah, itulah sebabnya dalam sekolah kita juga perlu menerapkan perilaku jujur dalam berbagai hal.
Bahkan sebagai tempat belajar, kita juga harus bisa belajar tentang perilaku jujur sekaligus mempraktikkannya dengan baik di sekolah. Nah, di sini ada beberapa contoh perilaku jujur yang perlu kita lakukan saat berada di sekolah. Yang pertama itu ada akui ketika tidak mengerjakan PR pelajaran tertentu dengan memberikan alasan atau penjelasan yang jujur. Jadi saat kita tidak mengerjakan PR, sebaiknya kita jujur kepada guru atau dosen jika kita tidak mengerjakan tugas tersebut. Yang kedua, berjanji untuk tidak berbohong kepada guru dan teman sekolah. Nah, yang ketiga, tidak mencuri barang dari teman sekelas atau orang lain di sekolah. Keempat, jujur saat memberi uang sesuai dengan harga makanan di sekolah, di kantin sekolah. Nah, berikutnya, tidak mencontek saat ujian. Dan yang terakhir, tidak menggunakan uang SPP untuk hal lain atau keperluan lain. Nah, yang kelima, itu ada contoh perilaku jujur di rumah. Meskipun di dalam rumah, terkadang kita juga melakukan hal kesalahan dan enggan mengakuinya. Bahkan di dalam rumah dan keluarga kita juga banyak yang berbohong atau tidak jujur satu sama lain. Padahal, rumah dan keluarga seharusnya menjadi tempat yang terbuka atau kita atas diri kita yang sebenarnya. Nah, di sini ada beberapa contoh perilaku jujur di lingkungan rumah atau keluarga. Pertama, ketika kita salah, akui kesalahan kita kepada orang lain. Kedua, tanpa berlebihan memberikan informasi tentang nilai sebenarnya dan informasi apa yang diperoleh. Jadi tidak melebih-lebihkan informasi yang kita peroleh. Nah, yang ketiga, kembalikan uang sisa total belanja kepada orang tua. Jadi ketika kita mendapatkan uang kembalian belanja, sebaiknya kita kembalikan semua, kita serahkan semua kepada orang tua kita. Nah, keempat ini, jangan mencuri atau menggunakan properti keluarga lain, keluarga tanpa izin. Kelima, jujur saat melakukan kesalahan di luar rumah yang mungkin merugikan orang lain atau keluarga. Keenam, itu tidak berbohong atas nama keluarga. Dan yang terakhir, tidak berbohong akan pergi kemana dan dengan siapa. Yang keenam, contoh perilaku jujur di lingkungan setempat. Pada dasarnya, perilaku jujur akan berdampak bagi lingkungan kita secara luas. Nah, ini kejujuran yang kita pelajari di sekolah maupun di rumah. Berikut ini contoh perilaku jujur yang harus dipraktikkan di lingkungan sekitar masyarakat kita. Yang pertama, tidak menyebarkan rumor atau gosip yang belum ada jelas kebenarannya. Jadi tidak menyebarkan berita-berita hoax seperti itu. Yang kedua, melaksanakan tugas yang diberikan oleh perangkat desa dengan jujur dan tidak berlebihan. Yang ketiga, jika menemukan insiden yang memerlukan tindak lanjut, maka siap menjadi saksi. Dan yang keempat, jika ada tamu yang datang ke rumah, harap lapor ke RT atau RW. Yang kelima, bersikap baik dan jujur kepada tetangga sekitar. Keenam, jangan berbohong untuk menghindari pergi ke acara yang sebenarnya mungkin dihadiri. Yang terakhir, jujurlah saat bergadang atau saat berdagang atau saat menjadi pembeli. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita peroleh pada pembahasan kali ini yaitu jujur adalah sebuah sikap yang selalu berupaya menyesuaikan atau mencocokkan antara informasi dengan fenomena. Jika kejujuran semakin lemah dan ketidakjujuran atau kebohongan yang terus berkembang, maka bangsa akan memiliki suatu generasi penerus bangsa yang lemah dalam berbagai segi kehidupan. Tanpa kejujuran, praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan segala bentuk manipulasi akan tetap tumbuh di negeri ini. Selanjutnya yang terakhir itu adalah saran. Saran untuk kita itu adalah mari kita untuk mulai hidup jujur dari sekarang agar kedepannya kita memiliki hidup yang lebih damai. Baik, segitu saja presentasi kita pada hari ini dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan sampai jumpa.